Hari ini kita bakal pakai semacam kompas utama. Kita akan membedah teks filosofis yang fundamental banget, judulnya Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, karya Bambang Sugiharto. Buku ini ngasih kita kacamata yang tajam banget buat melihat masalah budaya di abad ke-21, dan jujur aja, pemikirannya bakal sedikit banyak menjungkir balikan konsep dasar kebudayaan yang selama ini mungkin kita yakini mati-matian. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang suka cari tahu akar dari sebuah masalah sosial dan butuh pemahaman yang terstruktur, kalian udah ada di tempat yang tepat banget. Hari ini kita bakal bongkar abis sebuah peta konsep yang super menarik soal bagaimana kita mendefinisikan ulang apa itu budaya di dunia modern yang serba cepat ini. Bayangin aja, kebudayaan di abad ke-21 tuh udah nggak kaku lagi. Dia terus berubah, bertabrakan sama interaksi global, kecerdasan digital, dan perubahan sosial yang benar-benar masif. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh aku tanya satu hal mendasar. Kalau aku minta kalian sekarang juga untuk mendefinisikan konsep abstrak yang kita sebut kebudayaan, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Tarian tradisional, pakaian adat, atau mungkin petuah-petuah dari kakek nenek kita? Jujur aja, kita sering banget ngerasa udah paham apa itu budaya. Sampai ada yang nyuruh kita ngejelasinnya pakai kata-kata sendiri. Tiba-tiba jadi blank kan? Nah, kalau kalian ngerasa kesulitan ngejelasinnya, tenang aja. Kalian sama sekali nggak sendirian. Raymond Williams, seorang pemikir besar, malah bilang dengan tegas kalau kata kebudayaan atau culture itu secara harfiah adalah salah satu istilah yang paling ribet buat dijelasin. Kenapa? Karena wacana soal kebudayaan ini tuh nembus kemana-mana. Mulai dari politik, bisnis, gaya hidup, sampai isu lingkungan. Jadi wajar banget kalau kebudayaan ini ibarat benang kusut yang susah banget buat diurai. Dan justru untuk ngurai benang kusut itu, hari ini kita bakal pakai semacam kompas utama. Kita akan membedah teks filosofis yang fundamental banget, judulnya Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, karya Bambang Sugiharto. Buku ini ngasih kita kacamata yang tajam banget buat melihat masalah budaya di abad ke-21, dan jujur aja, pemikirannya bakal sedikit banyak menjungkir balikan konsep dasar kebudayaan yang selama ini mungkin kita yakini mati-matian. Biar obrolan kita nggak kemana-mana, ini peta jalan kita ya. Pertama, kita telusuri dulu sejarah makna kebudayaan. Kedua, kita intip kondisi era post-tradisi. Ketiga, kita bedah kultur digital abad ke-21. Dan yang terakhir, kita lihat transisi budaya spesifik yang lagi kejadian di Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Menelusuri makna kebudayaan dari kacamata sejarahnya. Kalau kita flashback sedikit ya, yang menarik itu melihat evolusi kata culture itu sendiri. Tahu nggak sih, akarnya tuh dari bahasa Latin cultura, yang awalnya malah dipakai buat urusan pertanian atau pengelolaan tanah, agrikultur. Tapi pelan-pelan maknanya geser dan diadopsi sama tokoh-tokoh kunci di sejarah pemikiran barat. Mulai dari era Yunani Romawi kuno sampai lompat ke para pemikir besar di abad ke-18. Jadi, intinya tuh gini, Cicero dia ngenalin gagasan kultura animi, yang artinya budaya itu semacam proses menyempurnakan jiwa lewat filsafat. Terus ada Vico yang nyaranin kita pakai pendekatan filologi buat pelajarin simbol-simbol yang diciptain manusia. Dan Kant, dia nekenin kalau budaya itu soal disiplin rasional untuk menaklukkan insting hewani di dalam diri kita. Dari tiga raksasa memikir ini, kita dapat satu benang merah yang penting. Kebudayaan itu bukan cuma sekedar adat atau tontonan, melainkan sebuah proses aktif yang kita lakuin buat mencapai kehidupan ideal sebagai manusia. Selesai sama sejarah, sekarang kita maju ke bagian kedua, kondisi era post-tradisi yang lagi kita jalanin sekarang ini. Dulu tuh ya, kebudayaan sering banget dianggap kayak sebuah sistem yang tertutup rapat. Coba bayangin, budaya itu kayak kotak berangkas yang isinya esensi-esensi unik dari nenek moyang dan punya otoritas yang nggak boleh dibantah sama sekali. Tapi, tebak apa yang terjadi sekarang? Paradigma baru udah ngehancurin kotak itu. Budaya sekarang wujudnya cair, ngalir kemana-mana, saling berinteraksi dan bertransaksi tanpa henti. Tradisi lokal dari desa atau kota kita udah bukan lagi satu-satunya pusat gravitasi. Inilah yang kita sebut sebagai era post-tradisi. Buat ngejelasin era post-tradisi ini, ada seorang pemikir bernama Manuel Castells yang pakai istilah cerdas banget, masyarakat jejaring atau network society. Di dalam jaringan ini, interaksi kita itu sifatnya multilateral alias dari segala arah, dan kita semua tuh bisa jadi penyebab sekaligus akibatnya.
Ironisnya nih, di sistem ini, identitas kalian mungkin justru lebih banyak dibentuk sama algoritma TikTok atau tren viral di HP kalian, dibandingin sama tradisi lokal tempat kalian lahir. Relate banget kan? Nah, ngomongin soal jaringan dan algoritma, pas banget kita masuk ke bagian ketiga, kultur digital abad ke-21. Masuknya kita ke era kultur digital emang bawa banyak inovasi, tapi tantangannya, wah jangan ditanya. Interaksi global yang super ketat ini bikin masalah jadi luar biasa kompleks. Kita secara objektif melihat maraknya konsumerisme, gampangnya hoaks menyebar, bangkitnya kelompok-kelompok fundamentalis, sampai krisis identitas massal. Apalagi ditambah arus postmodernisme, banyak dari kita yang ngalamin apa yang disebut instabilitas ontologis. Kedengarannya rumit ya? Gampangnya, ini tuh kebingungan mendasar tentang siapa diri kita sebenarnya karena nilai-nilai lama tuh terus-terusan dibongkar dan didekonstruksi. Dan di jantung semua kekacauan ini, ada sebuah kontradiksi yang menarik banget dari apa yang disebut kapitalisme informasi. Di satu sisi, internet itu ibarat pahlawan yang mendemokratisasi komunikasi. Semua orang, termasuk kalian dan aku, bisa punya suara. Tapi di sisi lain, kebebasan ini justru bikin otoritas konvensional, entah itu otoritas budaya, politik, sampai ekonomi, jadi luntur dan kehilangan wibawanya. Mendadak, semuanya bisa dipertanyakan dan didebat. Terus, apa dampaknya buat kita di sini? Mari kita daratkan teori-teori tadi ke bagian keempat, transisi budaya di Indonesia. Gambar ini menurutku brilian banget buat memotret akar masalah di negara kita. Sesuai pengamatan Bambang Sugiharto, Indonesia itu lagi ngalamin kerancuan paradigma budaya. Gampangnya gini, bangsa kita tuh lagi kayak anak remaja yang masuk masa puber, labil dan lagi nyari jati diri. Kita posisinya kejepit parah di antara dua kekuatan besar, tarikan kuat nasionalisme untuk mempertahankan tradisi lama yang langsung ditabrak sama ombak raksasa globalisasi dan budaya pop dunia. Perlu dicatat, masa transisi ini bukan tanpa risiko. Malah, bahaya banget kalau dibiarin jalan tanpa arah. Ada ancaman yang namanya modernitas yang abortif, atau istilah gampangnya, modernitas yang prematur atau gagal tumbuh. Coba deh perhatiin sekitar. Kita mungkin pegang smartphone yang paling canggih, tapi ironisnya nalar kritis kita kadang masih mandek, dan kita masih aja asyik ribut atau berdebat soal klinik di media sosial. Kegagalan kita buat ngadopsi nalar rasional ini bahaya, karena bisa memicu disorientasi massal, merusak kerukunan kelompok, dan bikin orientasi nilai di masyarakat kita makin berantakan. Eits, tapi tunggu dulu. Pemahaman ini bukan berarti kita harus jadi paranoid dan nutup pintu rapat-rapat dari budaya luar loh ya. Ada satu pepatah yang maknanya dalam banget. Melalui persentuhan dengan yang lain, kita menemukan diri kita yang lebih dalam. Jadi, budaya asing dan arus digital global itu sebenarnya bukan ancaman yang harus ditakutin. Mereka itu cermin. Lewat pantulan di cermin global itulah, kita dipaksa untuk lebih kritis menggali kekayaan tradisi kita sendiri dan menafsirkannya ulang, biar relevan sama semangat zaman sekarang. Sekarang, kalau kita sepakat bahwa budaya itu bukan artefak pajangan di museum yang statis, melainkan ekosistem cair di mana kita adalah agen sekaligus korbannya, pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian. Bagaimana sih cara kalian secara sadar dan aktif menafsirkan ulang tradisi kalian sendiri di tengah gempuran era digital ini? Coba renungin itu sebentar. Jadikan kerangka berpikir yang kita bedah hari ini sebagai lensa baru kalian dalam melihat dunia. Terima kasih banget udah nemenin eksplorasi kita sampai akhir, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.